warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Untuk berdoa, Bapak persilakan kepada ketua kelasnya, silakan. Sebelum kita belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah ya, sekarang sudah berdoa. Dan selanjutnya Bapak ingin menanyakan siapa saja yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Ada. Siapa? Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit. Oh iya, selanjutnya ada lagi. Dewanti izin. Berarti izin. Ya, terima kasih ya. Siti Fatimah dan Dewanti. Berarti izin. Nah, pada sesi ini Bapak ingin menegaskan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Karena di masa COVID-19 ini, kesehatan itu adalah yang paling utama. Ada 3 aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama apa? Memakai masker. Ya, kedua, Cuci tangan. 3, Menjaga jarak. nah, itu yang harus kalian laksanakan, aturan-aturan tersebut. Dan kalian sudah memahaminya dan sudah mengetahuinya. Nah, untuk selanjutnya itu pembelajaran yang kemarin ada yang tahu kita mempelajari apa? Dan kaidah kebahasaan cerpen. Jadi minggu kemarin itu kita mempelajari aspek-aspek kebahasaan cerpen dan kaidah-kaidah kebahasaan cerpen. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Jadi, kompetensi dasar pertama itu adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menelaah struktur yang terdapat pada cerita pendek. Jadi strukturnya itu disesuaikan dengan aspek-aspek kebahasaan. Yang kedua itu memahami ciri-ciri teks cerita pendek. Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cerpen? Ada. Silakan. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat puitis dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, bagus sekali. Bagus, tepuk tangan. Nah, jadi cerpen itu merupakan suatu karya atau cerita fiktif yang mengisahkan suatu tokoh, di mana dalam cerpen tersebut itu mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai dengan akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, itu yang dimaksud dengan cerpen. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan struktur? Yang melukiskan seluruh kehidupan pelakunya. Terus Habis dibaca sekali duduk, menggunakan kata-kata yang ringan, penokohannya sangat sederhana dan singkat, menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan fisik, sanggup menimbulkan kesan mendalam bagi para pembaca, tidak lebih dari 1000 kata. Nah, kalau yang dibacakan oleh saudara siapa? Rahma. Oh ya,
yang tadi disampaikan oleh Rahma itu bukan termasuk ke dalam struktur cerpen, tetapi itu adalah ciri-ciri cerpen. Tapi sudah bagus sekali karena kamu sudah mampu mengungkapkan pendapat yang kamu ketahui, yang kamu pahami. Nah, jadi struktur cerpen itu adalah pertama itu apa? Yang tahu struktur cerpen pertama apa? Abstrak. Ya, kedua Orientasi. ketiga Komunikasi. keempat Evaluasi. kelima. Resolusi. Nah, jadi cerpen itu pertama itu adalah abstrak, dua orientasi, tiga komplikasi, empat evaluasi, lima resolusi, enam koda. Nah, di sini ada abstrak. Jadi abstrak itu merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Jadi yang terdapat dalam cerita pendek pertama itu pemaparan awal dari cerita. Pemaparan awal dari cerita itu pertama itu apa? Jadi pemaparan awal ceritanya dulu dari atasnya. Di atasnya ada judul, terus pengarangnya. Nah, di bawahnya itu ada pemaparan awal. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari Doni melakukan atau Doni pergi ke suatu tempat dan lain-lain. Nah, dari pemaparan awal tersebut bisa dikembangkan lagi oleh pengarang ataupun oleh kalian ketika ingin membuat suatu cerpen. Selanjutnya orientasi. Orientasi itu menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Nah, di sini orientasi menjelaskan tentang latar baik waktu dan tempat. Berarti ini berhubungan dengan latar waktu dan latar tempat. Jadi pada orientasi ini waktu dan tempat dalam sebuah teks cerita pendek itu haruslah disesuaikan. Pel, dongeng, hikayat itu pasti ada latar dan tempatnya. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi itu struktur di mana pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Pada bagian komplikasi itu terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jadi pemaparan awalnya itu berbentuk konflik, di mana dalam komplikasi ini terdapat bintik-bintik konflik. Jadi dalam suatu ceritanya sudah memperlihatkan kepada pembacanya atau kepada hasil karyanya itu bintik-bintik pemaparan awalnya atau konflik-konfliknya. Konflik-konfliknya antar tokoh. Selanjutnya. Nah, kedua evaluasi. Masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Nah, di sini masalah-masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Nah, dari komplikasi itu ada permasalahan sudah diperlihatkan, masuk lagi ke evaluasi. Permasalahannya semakin memuncak, itu bisa disebut dengan klimaks. Semakin memuncak, dari klimaks naik lagi ke anti klimaks. Nah, dalam anti klimaks itu permasalahan semakin memuncak dan memanas. Ini diperlihatkannya melalui evaluasi. Selanjutnya itu resolusi. Jadi resolusi itu merupakan akhir dari permasalahan yang ada dalam cerpen atau pemecahan masalah. Jadi si pengarang itu sudah memperlihatkan pemecahan masalahnya, solusinya, atau tahap akhir atau tahap penyelesaian dari cerita tersebut. Nah, dari konfliknya pasti ada pemecahan masalahnya, ada solusinya. Di mana ada masalah pasti ada solusinya. Nah, jadi antara tokoh ketika sedang terjadinya konflik, nah
datang seorang tokoh lain yang memberikan suatu solusi atau pemecahan masalah. Jadi suatu masalah tersebut telah selesai. Nah, kalau koda itu pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, jadi pesan moral itu yang disampaikan dalam sebuah cerpen itu disampaikan dalam bentuk cerita. Jadi ketika kalian akan menelaah suatu cerita, contohnya di sini kan menelaah cerita pendek, kalian harus memahami betul-betul ceritanya, di mana pesan yang disampaikan atau amanat yang disampaikan oleh pengarangnya itu bentuknya seperti apa. Nah, kalian harus dapat memahaminya betul. Nah, itu. Tadi kita belajar apa? Dari struktur cerpen disebutkan lagi. Pertama, abstrak, kedua, orientasi, ketiga, komunikasi, keempat, evaluasi, kelima, resolusi, keenam, koda. ya, bagus sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, ya. Berarti kalian sudah memahaminya ya? Sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri teks cerita pendek. Pertama itu sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Kedua, tidak melukiskan seluruh kehidupannya pelakunya. Kedua, habis dibaca sekali duduk, menggunakan kata-kata yang ringan. Ketiga, penokohannya sangat sederhana dan singkat, menceritakan suatu kejadian dari terjadinya berkembangnya jiwa dan krisis, sanggup menimbulkan kesan mendalam bagi para pembaca, tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi maksud dari keseluruhan ciri-ciri ini, jadi cerita pendek itu kan dinamakan cerpen. Cerpen itu berarti singkatan dari cerita pendek. Nah, jadi ceritanya itu tidak panjang, berbeda dengan novel, hikayat, dongeng, kan itu bentuknya panjang. Kalau ini kan bentuknya pendek, sehingga menggunakan kata-kata yang ringan dan kata-kata yang mudah dipahami. Penokohannya pun sangat sederhana dan singkat. Maksudnya seperti itu. Tetapi menimbulkan atau memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Jadi si pembaca itu seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, ikut ke dalam cerita-cerita tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan ciri-ciri teks cerita pendek. Nah, itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kamu sudah paham? Sudah. Ya, bagus sekali. Untuk selanjutnya, silakan kalian berkelompok. Baik, sekarang tugas kalian adalah menelaah teks cerita pendek. Sebelum kalian melakukan menelaah teks cerita pendek, silakan satu orang saja ke depan untuk membacakan teks cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat. Silakan. Satu orang saja, silakan Siti Endah ke depan. Silakan. Dio. Pohon Keramat, karya Ismail. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya untuk membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran gunung Beser. Saat penduduk Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendiri tanpa pasukan.
Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Besar dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Besar, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Besar. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi, dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Besar. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung. Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Besar. Tiap malam tertentu, katanya dari Gunung Besar keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu. Terima kasih ya, karena saya sudah membacakan teks cerpen pohon keramat. Ya, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian secara kelompok untuk dapat menelaah teks cerita pendek. Bagaimana mengerjakan soalnya? Sudah selesai? Sudah. Sudah, ya, bagus sekali. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan di sini. Banyak ciri-cirinya, ciri-ciri cerpen hadisnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pembelajaran mengenai teks dari awal sampai akhir. Nah, sebelum Bapak menutup proses pembelajaran, Bapak ingin mengetahui bagaimana kalian menyimpulkan hasil pembelajaran. Silakan, kita sudah mempelajarinya. Silakan kalian untuk dapat menyimpulkan. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Nah, ya, silakan. Kita mempelajari apa? Tentang cerpen ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan guna. Ya, jadi dalam struktur cerpen itu ada abstrak, terus orientasi, komplikasi, resolusi, dan guna. Ada lagi? Apa? Ciri-ciri cerpen. Ya, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu
apa saja? Tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya. Terus? Habis dibaca sekali duduk. Ya. Menggunakan kata-kata yang benar. Ya. Penokohannya sangat sederhana dan singkat. Ya. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan psikis, sanggup menimbulkan kesan mendalam bagi para pembaca, tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, bagus sekali ya. Kalian sudah dapat memahaminya dan sudah dapat menyimpulkannya. Nah, alhamdulillah proses pembelajaran dari awal sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan mempelajari mengenai analisis unsur-unsur teks cerita pendek. Jadi apa? Analisis unsur-unsur teks cerita pendek. Silakan kalian cari materinya, kalian pahami. Nanti minggu depan akan Bapak tanyakan mengenai apa? Analisis unsur-unsur cerita pendek. Nah, alhamdulillah ya, Bapak ucapkan terima kasih. Proses pembelajaran dari awal sudah berakhir. Untuk itu silakan kepada ketua kelasnya untuk dapat dipimpin berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.